Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Al-Munawar, NIM 24082014 dari kelas SA 124 kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas materi teori belajar atau bijak pada pandangan positivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Sebelum itu, kita memasuki latar belakang. Teori belajar positivisme mulai berkembang pada abad ke-19. Teori ini tersebut merupakan suatu teori yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Proses pembelajaran tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih banyak proses berpikir. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan, yaitu teori belajar berpijak pada pandangan positivisme tidak terlepas dari usaha keras John Figet dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep sebelumnya sudah ada, mulai bergeser karena ada sebuah informasi yang baru diterima melalui proses ketidakseimbangan atau disequilibrium. Selain itu, John Figet dan Vygotsky juga menekankan pada pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan menyatakan bahwa interaksi kemampuan dalam belajar kelompok akan dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual. John Figet adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat positivisme, sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Manusia berhadapan dengan lingkungan yang berupa tantangan, pengalaman, gejala baru, persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif. Pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Proses tersebut meliputi, yaitu yang pertama, skema atau skemata adalah struktur kognitif yang dimiliki seseorang yang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses memodifikasi atau pembentukan skema baru karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Yang keempat, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skema. Menurut Piaget dalam Sentrop 2008, anak adalah seorang pemikir yang aktif dan konstruktif karena konsep-konsep itu tidak muncul secara tiba-tiba dan menyeluruh, tetapi muncul melalui serangkaian parsial yang membawa pada pemahaman yang semakin komprehensif. Vygotsky dalam Mitchell 1997 mengemukakan dasar teori positivisme dalam belajar, yaitu keaktifan individu dalam mengelola pengalamannya merupakan refleksi dan latihan-latihannya melalui berbahasa dan berpikir yang didukung oleh keaktifan individu dan keaktifan lingkungan yang saling melengkapi. Vygotsky 1978. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran sosial. Sifat pembelajaran sosial menekankan pada keberanian anak berpendapat, berinteraksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih mampu. Dalam kerjasama, anak-anak dapat mendengarkan pembicaraannya, batinnya, dan juga dapat mempelajari secara orang yang berhasil memecahkan masalah berpikirnya dengan pendekatan mereka. Yang kedua, aplikasi teori belajar positivisme dalam pembelajaran. Perspektif konstruktivis lebih banyak menekankan pentingnya perenungan, pemahaman, pemaknaan, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai dan penyelidikan yang berkelanjutan pada sedikit topik penting daripada membahas banyak topik secara dangkal. Adapun kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori positivisme, yaitu satu, setiap guru akan pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibahas dengan sejelas-jelasnya, tetapi masih ada sebagian peserta didik yang belum mengerti ataupun tidak mengerti materi yang diajarkan sama sekali.
Yang kedua, tugas setiap guru memfasilitasi peserta didiknya sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksi para peserta didik sendiri bukan ditanamkan oleh guru. Yang ketiga, dalam pembelajaran sebaiknya guru memahami model-model mental yang digunakan para peserta didik untuk mengenal dunia mereka. Yang kedua, pembentukan pembelajaran kognitif berdasarkan teori kognitivisme individu. Yang pertama, pembelajaran kooperatif atau PK. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan melalui tim kecil antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Strategi pembelajaran kooperatif ini dilaksanakan jika guru menekankan pentingnya usaha secara kolektif di samping ada usaha individual. Guru menghendaki seluruh peserta didiknya mencapai keberhasilan belajarnya dengan cara saling memberikan bantuan maupun panduan dari guru. Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuannya. Ada kemungkinan waktu yang diperlukan berbeda untuk setiap peserta didik pada tugas yang sama. Selanjutnya kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teori belajar individu pada pandangan kognitivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran yaitu merupakan ide bahwa para siswa mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan siswa tidak dapat ditransfer dari gurunya, tapi mereka harus menginterpretasikannya. Karena pengetahuan merupakan proses yang berkembang secara kontinu. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat menambah, mengurangi, mengganti pengetahuan yang lama menjadi pengetahuan yang baru atau lebih luas dan lebih berkembang. Karena proses pembelajaran akan lebih bermakna jika dilakukan secara pribadi dan sosial, maka dukungan lingkungan sangat diperlukan bagi para siswa, seperti adanya belajar kelompok, guru yang kreatif, fasilitas eksperimen yang tersedia, dan kondisi keluarga masyarakat yang mendukung pemahaman dan pembentukan sikap mereka, menciptakan persoalan, memberikan waktu kepada siswa untuk mengungkapkan berbagai gagasannya, namun tetap kritis dan fleksibel. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.